Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membawakan suatu kisah yang menurutku sih cukup unik ya. Jadi kita tidak berlama-lama, langsung saja kita akan masuk ke dalam ceritanya. Dan sebelum masuk ke dalam ceritanya, kita minta untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja pasang headsetnya, matikan lampu agar menambah kesahduan kisah yang kita akan bawakan. Konser di Desa Gaib, Gunung Rapi. Kisah mengerikan ini terjadi pada Sofi, salah satu personil band religi lokal yang mendapat panggilan manggung di salah satu desa di kaki Gunung Merapi pada bulan November 2011 silam. Saat itu Sofi yang tergabung dalam kelompok band itu sebagai vokalis diundang oleh seseorang yang bernama Pak Tugio untuk mengisi acara di rumahnya. Dan setelah oke dengan tanggal manggung dan pembayarannya pun dilakukan di muka, ia lalu bersama bandnya pergi ke rumah Pak Tugio dengan menggunakan sepeda motor. Nah, jadi jarak antara rumah Sofi dan lokasi acara sebenarnya cukup jauh saat itu. Tapi pemilik acara tidak membekali personil dengan angkutan jemputan. Hingga terpaksalah Sofi dan bandnya pun membawa motor dan saling berboncengan menuju lokasi berbekal petunjuk arah dari sang pemilik acara. Saat itu rombongan Sofi berjumlah kurang lebih 8 orang ya. Sofi dibonceng oleh salah satu rekannya. Jadi Sofi sendiri ini adalah asli orang Surabaya. Dia hanya pendatang di Yogyakarta kala itu karena sedang kuliah. Nah, menjadi vokalis band ini sebenarnya hanya sampingannya ya untuk menambah uang saku selama ia menempuh pendidikan di kampus. Sofi yang hanya ikut tanpa tahu dan siapa di mana lokasi acara lalu bertanya kepada rekannya yang saat itu membawa sepeda motor. Ini kita acaranya nanti di daerah mana sih, Mas? Wah, di daerah X. Patokannya nanti ada lapangan. Nanti di dekat-dekat sana lah, jaraknya kala itu. Memang biasanya cukup mudah lah ya untuk menemukan sebuah acara, apalagi dengan panggung besar hanya dengan menyebutkan daerah dan patokan lokasi rumahnya. Dari sana biasanya nanti bisa terlihat keramaian orang yang menandakan bahwa lokasi tempat mereka manggung di sanalah berada. Ini acara apa sih? Hajatan atau pernikahan atau syukuran rumah atau apa sih? Wajar jika Sofi menanyakan hal ini. Tentu saja ia perlu tahu agar lagu dan pembawaan apa yang cocok akan mereka tampilkan nanti di atas panggung. Aduh, saya juga nggak tahu ya. Itu yang terima job Mas Samsul, balas rekan Sofi tanpa melepaskan pandangannya dari arah jalan raya. Nah, di desa X ini ternyata berada tepat di arah kaki Gunung Merapi. Dari Maguwo, iring-iringan motor itu terus melaju dan meninggalkan hiruk-pikuk jalan besar. Kini mereka memasuki jalan perkampungan yang begitu sepi dan hari pun semakin sore. Awalnya rombongan ini berangkat pukul 4 sore ya, namun hingga menjelang maghrib, hari saat itu mulai gelap. Tapi mereka sama sekali belum menemukan lokasi yang dimaksud. Keanehan mulai dirasakan oleh Sofi pada momen ini. Mengapa? Lokasinya terasa begitu jauh hingga mereka tak kunjung sampai. Apalagi di tengah jalan menuju lokasi yang semakin dekat dengan puncak Merapi. Saat itu Sofi seperti melihat sebuah bangunan seperti mall ya. Ini tak pernah ia lihat sebelumnya. Jadi posisi mall itu begitu kontras dengan keadaan di sekitarnya yang begitu rimbun dengan pepohonan yang asri. Nah, selain itu Sofi pun juga melihat seorang pria tua yang saat itu mengangkut 2 wadah besar yang berisi air di punggungnya, berjalan sendirian di hari yang sudah mulai gelap. Lewat dari maghrib, rombongan akhirnya melewati sebuah jembatan yang di bawahnya terbentang sungai yang dangkal, yang terhubung dengan aliran Merapi. Dan tanpa dikomandoi, para pengendara motor rombongan pun membunyikan klakson beberapa kali ketika melintasi jembatan itu.
Sofi yang bingung karena seolah-olah rekan-rekannya ini membuat keributan padahal saat itu hari sudah malam dan tidak ada kendaraan lain yang menghadang rombongan mereka. Lalu Sofi pun mulai bertanya, "Loh, kenapa pada klakson sih, Mas?" "Oh, itu tadi di bawah jembatan tadi banyak orang yang tertimbun ketika erupsi tahun lalu, Mbak. Jadi ya seperti menghormati lah ya dengan membunyikan klakson." Jawabnya lagi. Dan ketika saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, rombongan ini pun akhirnya menemukan patokan yang disebutkan oleh si pemilik acara. Ya, sebuah lapangan golf. Nah, dari sini seharusnya udah deket nih. Katanya kalau ketemu lapangan golf, lurus saja, nanti ada ya deket-deket situlah caranya ya. Namun, dari lokasi lapangan itu sama sekali tidak ada tanda-tanda keramaian. Mungkin masih ke atas lagi. Saran salah satu personil yang lain. Karena masih belum juga menemukan lokasi yang tepat, rombongan pun kembali melanjutkan perjalanan terus. Mereka mulai menyusuri jalan yang menanjak dan seperti semakin mendekati jalur puncak. Ya, puncak Gunung Merapi. Meskipun sudah menemukan lapangan golf yang dimaksud, nyatanya sudah 1 jam berlalu. Hajatan ataupun acara apapun itu tidak pernah mereka temukan. Padahal hari pun sudah semakin larut, jam 9 malam. Dan udara di sekitaran kaki Gunung Merapi pun semakin terasa dingin. Hingga pada salah satu sisi jalan, rombongan ini pun bertemu dengan sekumpulan pria yang berkerumun di tepi jalan. Tak ada rumah atau apapun di sana. Nah, karena merasa sudah tersesat, Sofi pun ditunjuk untuk bertanya kepada kumpulan pria itu mengenai rumah Pak Tugio. Ya, Pak Tugio tadi di awal kita sebutkan orang yang mengundang mereka. Permisi Pak, mau tanya, tahu rumahnya Pak Tugio nggak Pak? Saat itu pria-pria itu seperti memandangi Sofi dan berujar, "Lah, ini rumahnya Mbak." Sambil menunjukkan sisi sebelah Sofi dan tiba-tiba saja di lokasi yang awalnya gelap gulita itu dan antah berantah itu muncullah 2 buah rumah, entah dari mana. Kondisi rumah itu juga seperti memprihatinkan ya, jendelanya berlubang tanpa kaca, daun pintunya rusak, dan banyak sekali debu yang bertumpuk di sana dan di sini. Awalnya Sofi ragu nih. Terlebih hanya ada 2 rumah saja di sana dan itu pun tak ada panggung ataupun tanda-tanda keramaian, tanda berlangsungnya acara. Saat itu hampir saja ia akan melanjutkan perjalanan, kalau bukan karena kemunculan seseorang dari rumah itu lalu memanggil mereka untuk masuk. Ternyata benar. Rumah usang dan berdebu itu adalah sang penyelenggara acara yang mengundang Sofi dan bandnya tampil kala itu. Akhirnya kelompok itu pun masuk ke dalam rumah itu. Keadaan dalam rumahnya sama dengan yang terlihat dari luar. Kondisinya begitu usang dengan tikar anyaman yang begitu tua. Bahkan di bagian depannya terdapat sesajen dari berbagai macam bunga yang ditaruh di wadah. Nah, Sofi dan bandnya pun lalu duduk di atas tikar usang, lalu mulai mengamati keadaan rumah. Ya, rumah ini benar-benar seperti rumah setengah jadi atau sebaliknya, seperti rumah lama yang sudah bertahun-tahun tidak diurus. Seorang anggota rumah lalu datang dan menawarkan teh hangat kepada rombongan Sofi untuk sekedar menghilangkan dinginnya udara kaki Merapi. Namun, ketika Sofi mencicipi teh yang dihidangkan, rasa teh itu terasa sangat aneh. Rasanya seperti air rebusan bunga melati yang dicampur dengan bunga-bunga lain, dengan aroma yang menyengat. Sofi pun seperti tidak sanggup untuk menelan teh itu. Sofi beralih ke air mineral dalam kemasan yang juga disajikan saat itu di hadapannya. Tapi, sekali lagi Sofi tersentak karena air mineral yang dihidangkannya masih mengenakan kemasan lama yang beredar pada tahun 90-an. Ya, Sofi sangat mengenali kemasan lawas ini karena dosennya dulu pernah membahas transformasi kemasan air tersebut di dalam satu mata kuliahnya. Namun, karena tak ada pilihan, Sofi pun akhirnya tetap meminum air itu. Nah, setelah membasahi kerongkongannya dengan air, Sofi pun izin untuk merapikan kembali make up-nya yang sudah hilang karena saking lamanya perjalanan. Jadi begini, rumah itu memiliki 2 kamar di sisi kanan dan kirinya ya, bersebelahan. Nah, bapak pemilik rumah ini sempat berpesan, "Kamar yang kiri ya, Nduk, jangan yang kanan," ujarnya. Tapi entah apa yang ada di pikiran Sofi,
justru ia membuka pintu yang kanan. Di dalam ruangan itu ada seorang wanita berambut panjang dan memunggungi Sophie. Ketika pintu terbuka, klek, perlahan kepala wanita itu menoleh pelan ke arah Sophie dan ia pun segera menutup pintu itu lagi rapat-rapat. Akhirnya, Sophie yang trauma segera pindahlah ke kamar sebelah kiri dan meminta satu rekan lainnya yang juga perempuan beserta suami rekannya itu untuk juga ikut dan menemaninya berhias dan untuk merapikan penampilannya. Baru beberapa menit Sophie berhias, orang rumah itu masuk dan berkata pada Sophie dan pada lainnya, Ayo, cepet. Acara sudah dimulai, Mas, Mbak. Itu loh, di luar tamu sudah pada nungguin. Sophie pun bingung karena pada saat kedatangannya tadi, ia sempat mengira salah rumah karena tidak adanya panggung atau apapun. Namun, saat ia keluar kamar, ternyata di luar sudah ada sebuah panggung, tata lampu, rombongan para tamu dan sound system yang telah lengkap terpasang. Entah sejak kapan berada di lokasi itu, penontonnya saat itu pun juga sangat banyak, terdiri dari bapak-bapak di bagian depan panggung dan ibu-ibu di sisi samping dan belakang. Tapi mereka semua saat itu terlihat sama, selalu dalam keadaan menungguk dan diam, dengan tatapan mata yang kosong. Sophie dan krunya pun dengan sopan melewati rombongan penonton itu sambil menyapanya. Misi Bu. Namun semua orang di sana begitu hening, diam tanpa menjawab sapaan Sophie. Ketimbang acara syukuran yang meriah dan penuh kebahagiaan, acara ini justru terasa begitu hening dan sepi. Sophie yang tetap mencoba profesional dan tampil membawakan lagu demi lagu religi di acara yang tidak ia ketahui apa tujuannya itu dan siapa pengantinnya. Jika memang adalah syukuran, harusnya ada acara pernikahan. Bahkan, keberadaan banner bertuliskan nama pengantin yang biasa terpasang pun tidak ada di sana. Sophie sempat coba mencairkan suasana dengan melemparkan pertanyaan dan candaan kepada para penonton. Ayo, bapak-bapak, ada request lagu nggak? Biasanya nih, hal seperti ini, para pria di depan akan menyambut pertanyaan Sophie dengan menyebutkan judul-judul lagu yang terkenal. Namun berbeda. Sangat berbeda dengan para pria berpakaian hitam dan berpeci di hadapannya kini. Tidak ada satupun yang menjawab maupun mengangkat kepalanya. Semua masih menunduk. Mengakibatkan Sophie saat itu mulai khawatir jika penampilannya mungkin membosankan dan tidak mendapat respon baik dari para tamu. Setelah sesi penampilannya usai dan akan berlanjut ke acara setelahnya, Sophie dan krunya pun izin turun dari panggung untuk beristirahat dan akan naik kembali menjelang penutupan acara nanti. Namun saat hendak turun, saat itu mereka dilarang dan diminta untuk tetap terus berada di atas panggung dan menyimak acara selanjutnya yang ternyata adalah penyampaian ceramah oleh salah satu dai atau pendakwah. Lagi-lagi, hal cukup aneh Sophie rasakan saat itu. Tema yang dibawakan penceramah tadi bertema kematian dan ajal. Jauh dari yang biasa dibawakan oleh seorang penceramah di acara tasyakuran yang biasanya bertema tentang pentingnya rasa syukur ataupun keutamaan ibadah menikah. Nah, setelah acara ceramah selesai pun, Sophie kembali lagi tampil bersama bandnya hingga di pertengahan lagu. Tiba-tiba saja para penonton pria saat itu mengangkat kepala mereka hampir secara bersamaan dan Sophie pun sadar orang-orang di hadapannya itu semuanya bermata putih tanpa ada bagian hitam di bola matanya. Ya, penyanyi kedua band itu selain Sophie mendekat lalu memegangi tangan Sophie sambil bergerak. Namun, entah mendapat keberanian dari mana, Sophie pun melanjutkan lagunya hingga selesai walaupun orang-orang di hadapannya itu tetap tanpa bahkan hingga lagu terakhir dan biasanya panitia atau keluarga mempelai diundang naik untuk menyumbang lagu. Saat itu, tak ada satupun yang merespon hingga penampilan mereka selesai dengan sangat canggung. Setelah turun panggung, Sophie pun bersama rekan perempuannya tadi pergi ke toilet yang hanya ada di rumah tempat mereka datang tadi. Tapi ternyata di dalam sana begitu riuh dengan orang-orang yang tertawa. Awalnya Sophie masuk dan mengira jika orang-orang itu menertawakan sesuatu. Sampai akhirnya Sophie sadar mereka semua saat itu melihat ke arah Sophie dan temannya. Mereka semua tertawa dengan suara yang melengking khas suara kuntilanak. Ya, mereka
Mereka semua menertawai Sofi tanpa alasan yang jelas. Sofi pun bergegas masuk ke dalam WC yang keadaannya seperti WC terbengkalai. Ia segera buang air kecil secepat mungkin. Setelah beres, ia pun segera keluar lalu menarik tangan rekannya untuk secepat mungkin pergi dari rumah itu. Dan saat keluar, ternyata Sofi dan rekan perempuannya sudah ditunggu oleh anggota band laki-laki di dekat panggung. "Yuk, makan dulu yuk," ujar mereka saat itu sambil membawa Sofi ke rumah sisi satu lagi dari panggung. Di sana, mereka dihidangkan makanan. Teman-teman Sofi pun makan dengan lahap makanan yang ada di sana. Namun saat itu Sofi menolak. "Silakan dimakan, Du," tawar salah satu orang di sana. Sofi hanya menggeleng. Bukan karena tidak lapar, tapi yang ia lihat, piring-piring yang mereka hidangkan adalah seperti berbagai macam jenis kembang, bukan berisi makanan atau lauk pada umumnya. Namun, entah kenapa saat itu semua rekan-rekannya sepertinya makan dengan sangat lahap. Nah, sambil menunggu rekannya makan, Sofi pun mengajak ibu yang menghidangkan makanannya untuk mengobrol. "Bu, ngapunten nggih, ini acara apa ya? Pengantinnya mana?" tanyanya Rama. "Pengantinnya wes mati, Nduk." Sofi pun yang sudah tidak tahan, lalu ia pun meminta pulang sesegera mungkin. Sofi pun panik, lalu meminta teman-temannya untuk segera berkemas dan segera pergi dari lokasi tersebut. Akhirnya, dengan tergesa-gesa pun mereka semua mengendarai sepeda motor lalu menyusuri jalan untuk pulang. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Rombongan pun melaju dengan kecepatan tinggi dan terus membunyikan klakson secara bersaut-sautan hingga menemukan jalan dengan lampu pertama yang cukup terang, di mana Sofi di sana pun sudah merasa cukup lega. Sampai tiba-tiba ia merasa ada sesuatu seperti yang mengikutinya, dan ketika ia hendak menoleh, sebuah suara yang berat dan besar terdengar memanggilnya dari atas. "Sofi." Sofi pun refleks menoleh ke atasnya dan di sana sudah ada sesosok raksasa yang sedang memandanginya dan seperti hendak meraih tubuhnya. Mas, cepet." Sofi pun menangis, panik sambil memukul-mukuli punggung rekan yang saat itu membawa sepeda motor. Motor pun melaju dengan sangat cepat dan saat itu juga Sofi pun melihat makhluk-makhluk mengerikan yang sebelumnya ia tidak pernah lihat. Rombongan itu pun akhirnya berhasil menemukan jalan raya dengan beberapa kendaraan yang masih melintas. Namun, posisi mereka berbeda dengan jalan tempat mereka masuk sore tadi. Tadi tuh mereka masuk hampir memakan waktu hampir 5 jam. Nah, kali ini mereka bisa tiba di jalan raya hanya 1 jam. Ya, 1 jam sejak mereka pergi dari lokasi acara yang aneh tersebut. Sofi pun segera pulang dalam keadaan yang sudah demam tinggi dan mengalami trauma. Ia pun baru berani menceritakan ke keluarganya di keesokan harinya dan hanya kepada kembarannya. Sofi mencoba menutup cerita ini dari orang tua dan pacarnya rapat-rapat. Tapi pada akhirnya Sofi pun akhirnya menceritakan kepada pacarnya sebagai alasan mengapa ia mengalami demam saat itu. Nah, pacar Sofi ini pertama tidak percaya ya. Akhirnya berniat kembali ke lokasi itu dan mengajak Sofi juga sebagai penunjuk jalan. Sofi berkali-kali menolak, namun rasa penasaran pacarnya itu memaksa Sofi pun akhirnya menurut. Dan untuk kedua kalinya, sore itu ia diboncengi pacarnya pergi ke lokasi yang sama. Goks banget. Sofi masih ingat betul nama desa dan orang yang mengundangnya itu. Bahkan ia menuliskannya di kertas jika tiba-tiba ia lupa di atas panggung. Saat itu motor yang dikendarai pacar Sofi pun berjalan menuju ke arah yang sama dengan yang ia lalui kemarin. Saat itu sudah lewat waktu asar dan perasaan Sofi mulai tidak enak. Namun tiba-tiba saja ia kehilangan arah. Ia merasa jalur ini begitu berbeda dengan yang terakhir kali ia ingat. Bahkan sebuah mal besar yang ia lewati pada malam itu seakan lenyap tak bersisa. Jadi khawatir salah jalan, Sofi pun akhirnya bertanya kepada seorang ibu-ibu yang saat itu tengah berjalan di tepian jalan, tepat di samping lokasi pemakaman. "Bu, maaf, tahu alamat ini enggak ya?" tanya Sofi sambil menyodorkan sebuah kertas bertuliskan lokasi alamat acara kemarin. "Oh, di sana Mbak, lurus. Di sana itu dulu posisi desanya. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi." Sofi pun lemas mendengar hal itu, tapi tidak dengan pacarnya. Walaupun Sofi sudah merengek-rengek minta pulang,
Pacarnya pun tetap membawa motor menyusuri lokasi yang menurut ibu tadi merupakan bekas alamat yang kini sudah hancur. Dan benar saja pada akhirnya jalan itu terputus. Jadi di ujung jalan, Sofi saat itu menemukan banyak sekali bangkai truk dan bus yang dalam keadaan rusak parah. Dibiarkan berkarat di sana. Tidak ada satupun jalur desa ataupun rumah warga yang beberapa waktu lalu ia kunjungi. Pengalamannya ini begitu membekas dan menyisakan traumatis berkepanjangan pada Sofi. Dan ia pun pada akhirnya dibawa pada salah satu tokoh ternama di Yogyakarta untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Nah, setelah ia menceritakan pengalamannya, orang itu pun berkata, "Oh, berarti kamu adalah satu lagi yang diundang ke sana," ujar orang itu. "Loh, maksudnya gimana ya, Pak?" "Sebelum kamu, ada orang lain juga yang datang ke sini dan ceritanya mirip, persis seperti yang apa kau sampaikan. Lokasinya juga sama persis. Bedanya, dia di sana diundang sebagai tamu, tapi kalau kamu ini diundang sebagai pengisi acara." Jelas orang itu lagi. Dan melalui tokoh agama itu pun Sofi mengetahui dulu di saat Merapi erupsi, desa tempat ia tampil beberapa waktu lalu, salah satu warganya sedang mengadakan walimahan pernikahan. Namun, baru saja akad akan dilakukan, Merapi pun erupsi dan seluruh desa tertimbun material vulkanik akibatnya. Dengan bencana yang tiba-tiba datang itu, mengakibatkan tewasnya para penduduk yang tidak sempat menyelamatkan diri, termasuk keluarga yang melakukan acara pernikahan itu dan juga para tamu yang hadir. Jika Sofi hanya mendapatkan trauma dan menutup dalam cerita ini sendirian, tapi lebih memilukan lagi yang terjadi pada rekan-rekannya yang juga ikut saat itu. Di antara mereka mengalami depresi hingga beberapa bulan lamanya setelah kejadian itu, sampai-sampai mereka pun dirawat di rumah sakit. Nah, selain itu, ada juga yang tertimpa penyakit hingga tubuhnya menjadi kurus kering dan habis. Itu jadi kali terakhir Sofi berkumpul dan tampil bersama bandnya sebelum akhirnya Sofi memutuskan berhenti dan pensiun karena merasa trauma. Selesai. Wow. Keren banget ceritanya. Jadi ngeri banget ya. Tampil di acara apa ya? Panggung goib ya. Bisa dibilang ini panggung goib. Jadi ya keren. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang baik dari cerita ini dan membuang yang buruk-buruk. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian cerita tadi ada kesalahan dalam berkata-kata. Dan sekali lagi buat yang subscribe, silakan bisa diklik tombol subscribe-nya untuk mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat yang suka bisa diklik tombol jempolnya. Dan yang buat punya pendapat lain silakan bisa tulis di kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Oke, itu aja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu. Laki sejati.